Ayat yang kita akan baca masih tetap sama. Coba kita buka 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Saya mau Anda sungguh-sungguh ingat ayat ini. Sungguh-sungguh hafal ayat ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Karena ini diterapkan. Ini harus diterapkan di dalam hidup kita. Kita harus cermat gitu. Kalau bikin kesalahan hal-hal kecil gitu. Salah beli baju ya enggak usah dipakai, cuman berapa duit gitu. Ya salah kawin agak repot seumur hidup gitu. Ya kan? Tapi salah beriman, waduh, berakhir di neraka. Ini repot ini ya. Jadi mana yang lebih penting? Ini harus sungguh-sungguh. Nah oleh sebab itu mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah, adalah sangat naif, sangat lugu, kalau bukan sangat bodoh. Bahwa kalau orang berpikir bahwa semua agama akan bawa orang masuk surga gitu. Wow, gitu. Yang menyembah apapun juga nanti akan berakhir di surga. Yang benar aja. Gitu. Ini kalau saya bilang tadi ya, sangat naif, sangat lugu, kalau bukan sangat bodoh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah sekarang di dalam kekristenan, saudara. Kekristenan, tadi saya bilang bahwa kekristenan itu yang paling banyak denominasinya. Paling variasi. Banyak sekali, saudara. Sampai nggak bisa dihitung, Anda bisa bayangkan. Ya betapa parahnya ini sebenarnya. Nah orang bilang kenapa bisa begitu? Oh kita bilang itu karena ada Alkitab di tangan kita. Dan di kepala ada otak yang bebas berpikir. Bebas menyimpulkannya untuk dirinya sendiri. Maka hasilnya akan jadi begitu. Nah, Pak, disatukan aja, semua disatukan. Pakai apa? Pakai pedang. Pernah dilakukan 1000-an tahun. Ya. Hanya boleh satu saja, yang lain dibabat. Ya, dibakar, ditenggelamkan, dipenggal dan lain sebagainya. Nah justru yang pegang pedang itulah yang paling sesat gitu. Nah lalu bagaimana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak bisa. Bebas. Dan manusia harus memilihnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, saya sudah mengamati. Saya mengelompokkannya. Hasilnya. 2 kategori kesesatan dalam kekristenan. Yang pertama adalah yang keluar dari Alkitab. Keluar dari fondasi Alkitab. Ada penambahan, pengurangan, Yudaisme pengurangan. Karena apa? Ya dia tidak mau terima perjanjian baru, hanya perjanjian lama. Lah kalau hanya perjanjian lama itu belum final. Belum final. Yang saya heran sekarang mereka tidak melakukan seperti apa yang di perjanjian lama. Seperti sembelih domba, ya tiap keluarga dan lain sebagainya. Enggak ya. Kalau domba panggang mungkin ada gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang menambahkan dari Alkitab ini. Oh ya, banyak sekali ya. Roma Katolik, Ortodoks. Semua dok-dok itu, yang ortodok timur, ortodok Rusia, ortodok Yunani, ya, ortodok yang timur tengah yang saya disebut Koptik semuanya. Itu ada penambahan. Penambahan apa? Penambahan apokrita mereka masukkan dalam sebagai deuterokanonika. Deutero itu artinya kedua. Kanonika itu kanon. Jadi kanon kedua. Deuterokanonika, ya, mereka masukkan. Di situ ada kitab Makabe, Yudit, Tobit dan lain sebagainya gitu.
Nah saudara yang saya kasih dalam itu, kita bilang itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman. Boleh dibaca nggak? Boleh, saya sendiri membacanya. Tapi itu bukan firman Tuhan. Nah kemudian tambah apa lagi? Wah, tambah tradisi. Mereka tambah tradisi. Wah, tradisi banyak. Namanya tradisi. Nah karena mereka sangat hormat pada tradisi inilah menyebabkan mereka menyanjung-nyanjung yang namanya bapak-bapak gereja. Wah, bapak gereja itu menurunkan ini, bapak itu menurunkan itu, bapak itu menurunkan ini, dan seterusnya itu berjenjang-jenjang bapak-bapak gereja. Karena tradisi. Mereka sangat menjunjung tinggi tradisi. Jadi satu bapak gereja membangun satu tradisi, diteskan, dioperkan kepada bapak gereja yang lain, membangun lagi tradisi dan diisi lagi. Akhirnya, ya ampun. Ya. Nah, jejaknya, baptisan bayi itu dari tradisi kan? Itu dari tradisi. Kalau mereka baptis bayi sudah ngawur sekali. Ya, bayi kok dibaptis? Wah, ada di satu grup ada orang ngotot, Pak Suhento, di mana ayatnya? Tunjukkan saya ayatnya bahwa ada melarang baptis bayi. Saya bilang tidak ada ngomong dilarang baptis bayi, tidak ada. Saya bilang. Lah kenapa tidak ada Pak? Karena waktu itu belum ada orang gila. Saya bilang. Ya, yang membawa bayinya untuk dibaptis, makanya tidak ada ayatnya. Saya bilang. Tetapi Alkitab sudah sangat jelas berkata bahwa yang dibaptis itu orang yang bertobat dan yang percaya. Nah, umurnya berapa? Enggak ada batas umur. Di dalam kekristenan tidak ada ngomong batas umur dibaptis, tidak ada. Asal orang itu sudah bisa bertobat dan sudah bisa percaya, beres. Nah, dia harus mengaku imannya sendiri. Baru kita baptis dia. Maka itu di atas di situ kita ngomong berdasarkan pengakuan iman. Si gitu. Maka kita membaptiskannya. Lah kalau bayi dibaptis berdasarkan apa? Nggak ada dasarnya. Nah, itu termasuk sesuatu yang sangat salah. Dari tradisi itu dipes. Terus apa lagi? Oh, mereka pes. Mereka bikin jabatan imam. Waduh. Mereka ini satu bapak pas ke bapak yang lain. Jadi ini tradisi. Tradisi itu buatan manusia. Segala sesuatu tuh jadi tradisi gitu loh. Nah, gara-gara tradisinya hari Imlek itu pakai merah, jadi hari-hari wah pakai merah, wah mau Imlek ini ya. Padahal sudah jauh misalnya gitu ya. Itu tradisi gitu ya loh. Nah, kenapa orang Tionghoa kok tradisinya jadi merah itu bagus? Oh iya ya. Untuk tanya Pak Asau yang orang-orang Tionghoa tahu ya, anfung katanya. Itu artinya apa? Sangat hebat gitu, sangat merah gitu. Nggak ada bilang kamu itu ya sangat biru gitu ya toh. Itu kena pukul gitu, bengkak biru gitu ya. Kalau anfung itu artinya apa? Sangat makmur, sangat hebat gitu loh. Nah, itu menjadi tradisi gitu. Tradisi. Nah, di dalam kekristenan ini banyak tradisi yang mereka pes aja banyak tradisi. Mereka bikin imam. Ya, ada orang tanya sama saya, "Pak, ini ada gereja yang baru mulai. Wah, hebat nih di Indonesia ini." Saya bilang, ya, itu salah. Loh, salahnya apa Pak? Salahnya kan apa? Mereka memasukkan apokripa sebagai firman Tuhan. Mereka masukkan tradisi sebagai firman Tuhan. Belum lagi, karena tradisi itu dipes-peskan, dioper-operkan. Akhirnya pemimpin tertingginya itu biasanya ingin membuat sebuah tradisi untuk supaya dipeskan kepada generasi yang berikut. Ya, ini ciptalah banyak tradisi gitu. Banyak tradisi. Nah, ini akan ngawur ini.